Give me catalog, please. Thank you. Prego. How we doing, team? The champagne's on empties up. Rich. My favorite feeling. Squeeze it. No, thank you. Film ini dimulai di sebuah tempat pelelangan barang-barang antik yang diadakan di kota Venezia, Italia. Lelang ini juga disiarkan secara langsung di London, Inggris, agar dapat diikuti oleh para kolektor di sana. Di luar terlihat seorang wanita cantik telah bersiap di atas perahu bot, menunggu perintah untuk sebuah tugas tertentu. Di dalam ruangan, seorang wanita Asia sedang berkomunikasi dengan seorang sembari mengawasi jalannya acara pelelangan tersebut. Sementara itu, di balai pelelangan karya seni London, terlihat dua orang pria yang juga sedang berkomunikasi, di mana satu pria berada di atas gedung lelang dan satunya berada di dalam sebuah perahu bot. Di pelelangan Venesia, sebuah karya seni terjual untuk seorang kolektor bernama Molson. Tak jauh dari gedung itu, terlihat para Interpol sedang mengawasi jalannya pelelangan karena dicurigai akan adanya aksi perampokan di tempat tersebut. Agen Glade berkomunikasi dengan agen Stefano untuk bersiap di posisinya karena target bernama Cyrus yang ternyata adalah pria kulit hitam telah berada dalam gedung pelelangan. Lelang selanjutnya adalah sebuah topeng yang dihiasi 482 kamera. Topeng itu sendiri hanya sebuah perantara untuk menciptakan aset digital berbasis blockchain atau disebut NFT yang dia beri nama dengan self-involved oleh si pencipta. Majulah sang pencipta bernama NA, pria misterius yang tak diketahui wajahnya untuk mendampingi hasil karya ciptaannya tersebut. Penawaran pertama dibuka Cyrus dengan penawaran $12 juta. Dilanjutkan tawaran berikutnya dari Inggris oleh seorang kolektor lainnya. Kemudian terjadi perang penawaran antara Cyrus, seorang kolektor tua, dan Molson yang telah memenangkan karya seni sebelumnya. Hingga akhirnya, lelang dimenangkan Cyrus dengan harga $20 juta di penawaran terakhir. Agen Glade yang heran dengan kelakuan Cyrus, yang bukannya mencuri, tapi malah membeli lelang. Kemudian menyadari, jika Cyrus telah mengetahui bahwa Interpol sedang mengawasi dirinya. Sesaat kemudian, acara lelang ditutup. Cyrus memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan alarm. Ketika alarm berbunyi, agen Glade menginstruksikan agar Stefanos untuk segera bergerak. Sementara itu di London, salah satu dari dua orang pria yang tadi berkomunikasi berhasil masuk setelah meretas ruangan penyimpanan museum. Pria itu mencuri lukisan Van Gogh dan berhasil melemparkannya pada pria dalam booth dan segera melarikan diri dari museum tersebut. Agen Glade meminta pihak keamanan museum mengunci semua karya seni karena tempat itu sedang dirampok. Di luar Cyrus, wanita Asia yang ternyata anak buah Cyrus mengelabui NA agar ikut pergi menaiki booth yang dikendarai seorang wanita cantik lainnya. Agen Glade baru menyadari jika yang diincar Cyrus adalah NFT yang dimenangkan dalam pelelangan tadi. Karena NFT adalah karya seni virtual yang hanya bisa dicuri jika memiliki kode aksesnya, maka dari itulah dia mencuri NA. Agen Glade yang berusaha mengejar Cyrus dengan sebuah booth, tapi berhasil diperlambat oleh wanita Asia yang berhasil meretas sebuah booth untuk menghalangi jalannya. Tak ingin NA curiga jika dirinya sedang diculik, mereka mengatakan bahwa ada penggemar NA yang sedang mengejar mereka. Tim Cyrus mulai menambah kecepatan karena agen Glade terus mengejar mereka dari belakang. Pengejaran Glade harus terhenti setelah wanita Asia berhasil meretas dinding pembatas laut sesaat setelah mereka berhasil melewatinya. Put out a yellow notice for N8. Kemudian kita akan berkenalan dengan satu persatu anggota tim pencuri profesional yang sudah berhasil melancarkan aksinya ini. Cyrus adalah bosnya. Camilla adalah seorang pilot. Misun adalah seorang hacker. Magnus sebagai pengaman hasil curian. Lux, sang engineer. Dan Denton, si ahli dalam penyamaran. Oh, nice. You can take your mask off. You can trust us. Setibanya di kapal, Cyrus lalu membayar uang $20 juta yang langsung masuk ke rekening NA dan kemudian mereka pun berpesta. Alright, my man. Let's make it talk. About to catch another fight? I'm about to make a more good night. A good night. About to catch another fight? Besoknya, berita hilangnya NA seketika menjadi viral di media sosial dan diberitakan di berbagai stasiun televisi dan menyita perhatian dunia. Viralnya berita tersebut membuat harga NFT melambung 5 kali lipat dari harga lelang yang dibayarkan oleh Cyrus. Dan itu adalah tujuan mereka sebenarnya. Cyrus berjanji akan memberi tambahan uang
sejumlah 27 juta dolar kepada NA jika dia mau bekerja sama. NA pun menerima tawaran tersebut dan mereka pun menjadi teman. Look, it's you. Holy shit, you guys kidnapped. Who are you, Mr. Bradley? So you're thieves. Legit transaction. Why did you fake my kidnapping? The whole world now thinks that you only drove the price of the NFT through the roof. 89 million. What? We made $42 million and you made $27 million. Where's Denton? Agen Glade memeriksa rekaman CCTV dan mengetahui jika Denton adalah bagian dari timnya Cyrus. Singkat cerita, Agen Glade berhasil menangkap Denton dan menginterogasinya seputar keterlibatan mereka dalam beberapa aksi pencurian karya seni. Denton mengatakan tidak mengenal Cyrus, meski Interpol memiliki foto saat Denton dan Cyrus sedang bersama. Tiba-tiba saja, Glade mendapat paket dari Cyrus yang mengirim foto Glade yang nampak mesra bersama dirinya. Glade dipanggil atasannya Hexel karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Hexel berniat menawarkan Cyrus untuk bekerja kepadanya. Agen Glade tentu saja menolaknya, karena dengan begitu, kerja kerasnya selama setahun mencari bukti untuk menangkap Cyrus akan menjadi sia-sia. Hexel kemudian menjelaskan tentang pria bernama Jorgensen, seorang kolektor karya seni curian. Jorgensen mendanai teroris di seluruh belahan dunia. Dia memperoleh kekayaan dari membeli properti di daerah-daerah konflik, lalu menjualnya kembali. Beberapa waktu lalu, Interpol baru saja melepaskan seorang anak buah Jorgensen bernama Arthur. Dari Arthur, Interpol mendapat informasi jika Jorgensen akan bekerja sama dengan kelompok hacker Leviathan dengan tujuan mensabotase utilitas air, baik air minum, bendungan, dan semua yang berkaitan dengan air, sehingga dapat mengatur banjir maupun kekeringan di sebuah daerah. Namun belum diketahui kota mana yang akan menjadi targetnya. Leviathan hanya ingin dibayar menggunakan emas senilai 500 juta dolar sebagai bayarannya, sehingga Jorgensen berencana memindahkan emasnya dari London ke Zurich dalam 17 hari ke depan. Interpol tak dapat mencegah hal tersebut karena memindahkan emas itu bersifat legal, sebab adalah milik Jorgensen sendiri. Maka dari itu, Hexel memaksa Glade membujuk Cyrus bekerja sama untuk mencuri emas tersebut sebelum sampai ke Zurich. Lagi-lagi permintaan itu ditolak keras oleh Glade, sebab mempercayakan pencurian emas senilai 500 juta dolar pada seorang pencuri tentu bukanlah pilihan yang tepat. Hexel tak mau mendengar alasan apapun, sebab nyawa ribuan manusia sedang dipertaruhkan. Dan bagaimanapun caranya, Glade harus bisa meyakinkan Cyrus untuk mau bekerja sama dengan Interpol. Akhirnya, dengan terpaksa Glade pun menemui Cyrus di apartemennya. Ternyata Glade dan Cyrus dulu pernah memiliki hubungan spesial saat berada di Paris. Saat itu Glade sedang menyamar untuk menyelidiki kasus pencurian, sementara Cyrus sedang melakukan pencurian. Namun setelah mengetahui latar belakang masing-masing, hubungan yang baru berlangsung 5 hari itu pun kandas. Namun sepertinya Cyrus masih berharap dan benar-benar telah jatuh hati pada Glade. Setelah perdebatan kecil itu, lalu Glade memberitahu tujuan sebenarnya dia menemui Cyrus. Mendengar nama Jorgensen, Cyrus langsung menolak. Karena Jorgensen adalah orang yang tak akan pernah ada dalam daftar targetnya. Sebab pria itu adalah orang yang sangat berbahaya. Agen Glade mengancam akan memenjarakan semua tim Cyrus. Sebab dia memiliki bukti pencurian lukisan Van Gogh di London. Selain itu, Denton, Lutz, dan Magnus juga telah menjadi tahanan Interpol. Jika Cyrus setuju, Interpol menawarkan akan membebaskan semua tim Cyrus dari tuntutan pencurian lukisan Van Gogh. Bahkan mereka tak akan lagi ada catatan kriminal apapun. Cyrus pun setuju melakukan pencurian emas tersebut, dengan syarat agen Glade harus menjadi bagian dari tim dan ikut dalam aksinya sebagai jaminan agar Interpol tak mengkhianati mereka. Keesokan harinya Denton, Luke, dan Magnus telah dibebaskan dan berkumpul membahas kerjasama dengan Interpol. Awalnya, Luke, Camilla, dan Misun menolak rencana kerjasama pencurian tersebut, sebab mereka tak akan mendapat keuntungan materi di sana. Namun karena pilihannya hanya dipenjara atau melaksanakan misi, akhirnya mereka semua pun setuju. Kemudian Glade pun menjelaskan jika emas itu akan dikemas dalam sebuah peti seberat 10 ton dan akan dikirim menggunakan pesawat komersil bernama Sky Swiss A380 dari Bandara London ke Zurich. Dan emas itu harus telah lenyap di udara sebelum sampai ke Bandara Zurich. Melihat keraguan dari timnya, Cyrus berusaha memberikan penjelasan untuk meyakinkan mereka. Sementara itu, di Irlandia Utara,
Arthur yang telah dibebaskan Interpol ditangkap dan dihabisi oleh anak buah Jorgensen bernama Cormac. Setelah dia ketahuan membocorkan informasi Jorgensen kepada Interpol. Di sebuah momen, Glade bercerita pada Cyrus. Ketika kecil, ibunya adalah seorang kepala sekolah, dan di sekolah itu terdapat lukisan mahal yang tak pernah dijual sang ibu, walau telah ditawar beberapa kali oleh banyak kolektor, hingga seseorang mencuri lukisan tersebut. Dan ambisi untuk menangkap pelaku pencuri itu adalah salah satu alasan Glade menjadi Interpol, walaupun sampai saat ini dia tidak berhasil menemukan pelakunya. Cyrus berencana menyiapkan sebuah pesawat pengganti lalu menukarkan gelombang radarnya dengan A380. Namun, untuk melakukan hal tersebut, mereka harus membawa pesawat pengganti sedekat mungkin dengan pesawat A380. Kemudian Cyrus dan Glade menemui Molson untuk menyewa jet pribadi miliknya dengan tawaran akan dibuatkan NFT oleh Nike. Akhirnya, Molson pun setuju. Molson mulai menjelaskan jika pesawatnya dilengkapi dengan tiang penaris trivis. Bahkan di bagian bawah terdapat layar LED yang dapat diprogram menampilkan tulisan apapun yang dia inginkan. Akhirnya, dengan jaringan yang dimiliki Interpol, mereka pun menempati sebuah hanggar untuk memodifikasi jet tersebut dengan melapisinya menggunakan plat siluman agar pesawat itu tak dapat terlacak oleh radar. Dan pekerjaan itu merupakan tanggung jawab dari Luke dan Misun. Mereka harus memastikan softwarenya benar-benar berfungsi. Sementara itu, Magnus akan bertugas membobol berangkas pada ketinggian 30.000 kaki, dan dia hanya memiliki waktu 10 menit. Namun dia memiliki masalah, sebab laser yang akan dia gunakan untuk membuka berangkas hanya dapat digunakan pada kondisi tanpa guncangan. Cyrus pun memberi solusi menggunakan platform steward untuk mengakalinya. Berpindah pada Camilla yang sedang berlatih menggunakan simulator untuk memposisikan pesawat jet agar berada di bawah pesawat A380. Dia mengalami kendala sebab masih kesulitan menghindari aliran udara dari pesawat A380 yang selalu membuatnya terpental. Untuk membantu Camilla mengatasi permasalahannya, Cyrus meminta Luke memasang kamera di pesawat jet. Kamera yang dapat melihat ke segala arah seperti kamera yang terpasang di topeng NFT. Melihat bagaimana Cyrus membeli support pada semua anggota tim, Glade mulai bersimpati kepadanya. Kemudian Cyrus menghampiri Denton, dan mereka sedikit berbincang tentang persentase keberhasilan misi ini. Denton meyakinkan Cyrus jika mereka harus tetap melanjutkan misi tersebut. Misun telah mempersiapkan alat pengganggu sinyal portable untuk pesawat A380. Namun ada satu masalah, di mana mereka tak akan bisa menyalakan pengganggu sinyal dan transponder secara serempak di dua pesawat berbeda pada kecepatan 1000 km per jam. Sehingga akan ada waktu di mana radar akan melihat dua pesawat dengan sinyal yang sama sebelum pengganggu sinyal dan transponder mereka menyala. Karena posisi pengganggu sinyal akan menyala di langit Belgia, Cyrus dan Glade kemudian berangkat ke Brussels, menemui seseorang kenalan Glade yang bekerja di ATC Brussels bernama Harry. Setelah mendapatkan tawaran $1 juta dari Cyrus, Harry pun setuju, dan dia juga akan menyiapkan seseorang untuk mengeluarkan kargo dari A380. Pay you $1 million. Happy to be in business with you. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Glade mendapat pesan dari Hexel agar Cyrus dan Glade segera menemuinya. Hexel mengatakan Jorgensen akan mempercepat 7 hari jadwal pengiriman emasnya. Mendengar hal itu, Cyrus memilih mundur karena mereka tak punya cukup waktu untuk mempersiapkan rencananya. Terjadilah perdebatan antara Hexel dan Cyrus, di mana dari awal Cyrus memang tak suka pada Hexel yang terus mengancam dan merendahkannya. You didn't tell him? 10 days. That's not enough time. It was when I opted in. Now I bring the whole power of international law down on you and your bunch of mis... Di televisi diberitakan Perdana Menteri Spanyol mengadakan rapat kabinet membahas status waspada karena teroris cyber kembali menyerang jaringan air utama di kota Madrid. Cyrus yang tak ingin membahayakan anggota tim karena kurangnya persiapan, memberhentikan semua anggota dari misi dan akan melakukannya sendiri. I'm telling you all to walk away. I'm sorry, it's too much of a risk. You're serious? I am. You know how much I like risk. I'm in. Me too. Me too. Count me in too. Yeah, me too.
Gus? That's work. They really love you. Glade semakin kagum melihat betapa kompaknya Cyrus dan timnya yang saling melindungi seperti sebuah keluarga. Jorgensen menghubungi Leviathan dan berterima kasih karena telah memulai aksinya. Leviathan mengatakan bahwa mereka selalu menepati janji dan kemudian Jorgensen memerintahkan Leviathan agar segera memulai aksi puncaknya. I'm impressed. Proof of concept. Leviathan always delivers. Just have a gold ready. I will. Sementara itu, tim Cyrus telah menyelesaikan persiapan mereka. Mission membagi alat perusak sinyal menjadi 3 bagian agar tak terdeteksi saat memasuki pesawat penumpang. Dan nantinya, potongan-potongan yang berupa perangkat elektronik itu akan dirakit kembali oleh Glade dalam toilet pesawat. It looks like a bomb. Does it separate into parts? Terlihat Luke telah selesai memasang plat siluman dan beberapa kamera di badan pesawat jet yang akan digunakan Camilla. Rencananya, mereka akan mendaratkan A380 yang membawa emas itu di Cortina, sebuah tempat pendaratan kecil di dekat pegunungan Alver. Camilla akan melepaskan drone yang telah diganti dengan GPS A380 menuju Bandara Zurich agar Jorgensen tak curiga pesawatnya telah dibajak. Emas-emas itu lalu akan diangkut oleh orang-orang suruhan Harry dan membawanya menggunakan kereta api untuk diserahkan kepada Interpol di stasiun berikutnya. Set the goal before it gets to Jorgensen. Follow us to Cortina. A little more to the left. That's good. You can handle a short, snowy runway on the out. You got 10 minutes once you start on that safe. Load the gold onto a train by the landing strip. Next station. Boo. Singkat cerita, tibalah hari perampokan, di mana secara terpisah tim menaiki pesawat dengan tugas dan penyamarannya masing-masing. Glade dan Cyrus pura-pura menjadi pasangan suami istri dan menjadi penumpang kelas 1, sementara Mission, Denton, dan Luke duduk terpisah di kelas 2. Sementara itu, Mas Jorgensen terlihat telah berada di dalam pesawat dengan beberapa orang yang telah berada di sana. Namun ketika Cyrus menanyakan kesiapan tim, ternyata Luke membatalkan keberangkatan sebab merasa misi ini tak sepadan dengan resiko bahaya yang akan dia dapat. Celakanya, Luke membawa bagian dari alat pengganggu sinyal portable yang merupakan penguat sinyal. Maka dari itu, harus ada seseorang yang memindahkan alat tersebut dari toilet kelas 2 ke toilet kelas 1 yang berjarak lebih dekat dengan kokpit pilot. This is the outfit you chose. Jorgensen is gonna have guys on the plane. Be cool now. Be cool now. Right now? Very much so. I love every second of this. Almost set. Never better. Good to go. Luke, where are you, buddy? I couldn't do it. We lost Luke. Sorry, boss. Misan, how bad is this gonna hurt us? Luke had the signal boosters. So someone has to go to the coach bathroom where all the pieces are. I'll do it. Setelah memeriksa semua kamera yang terpasang pada badan jet pesawat, Camilla pun lepas landas sesuai waktu yang telah ditentukan. Mission meretas informasi penumpang pesawat dan diketahui ada 2 anak buah Jorgensen di kelas 1 dan ada 3 di kelas ekonomi. Guys, we've got eyes on us. Game on. Abby, you're up. Setelah pesawat mencapai ketinggian 30.000 kaki, selanjutnya mereka harus menyimpan bagian pengganggu sinyal pesawat dalam toilet ekonomi. Setelah mengambil bagian pengganggu sinyal dari toilet ekonomi, Glade coba merakit kembali alat tersebut.
Namun Glade malah mengalami kejadian tak terduga yang membuatnya panik. Beruntung, tak lama kemudian Cyrus datang membantu menyelesaikan kekacauan tersebut. Tapi tiba-tiba anak buah Jorgensen menggedor pintu toilet. I'm going in. Baby, I need your help in here. What did you do? Abby, what's going on? Come on. Keep going. Di luar terlihat Camilla mulai memposisikan jet sejajar dengan A380 untuk menduplikasi radarnya. Camilla mengalami keretakan di berbagai kamera sebab tekanan udara yang ada di depannya. Harry mulai panik memperhatikan radar yang masih terlihat dua pesawat di posisi yang sama. Karena alat yang dirakit Glade dan Cyrus belum juga menyala. Teman Harry yang juga melihat kejanggalan di radar berencana melapor kepada atasan. Harry berusaha mengalihkan perhatian dengan sedikit drama, berharap semua segera sesuai rencana. Dan akhirnya, Cyrus berhasil memperbaiki alat tersebut hingga radar kembali normal, dan Harry pun merasa lega. Descend. Descend. Come on. Oh, no, are you seeing this? Oh, it's probably just a glitch. Happens every now and then. Are you going to notify Jean-Pierre? You clearly think I'm unable to do my job properly. Because you're constant challenging them in decision making. I'm so sorry. There, see? Oh, yours, big guy? Harry meminta pilot merubah rute ke bandara Cortina dengan alasan terjadi banjir di landasan bandara Zurich. Setelah pilot A380 setuju melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat, Harry menghubungi Camilla jika semua telah sesuai rencananya. Victor Sierra 1412 control flooding on the runway. We have an AWOS warning coming out of Zurich. This is Victor Sierra 1412. Which airport would that be? Please proceed to Charlie Delta Foxtrot. Copy that, control. Proceeding as directed. Set course to Cortina. VS 1412, go ahead. You are clear for deployment. Roger that. Mereka telah mematikan radar pesawat A380 yang asli, dan saat ini mengarah ke bandara Cortina. Camilla melepaskan drone yang telah menduplikasi radar A380 agar tetap mengarah ke bandara Zurich. The drone is heading to Zurich. See you in Cortina. Pilot memberitahu penumpang jika pendaratan mereka dialihkan ke bandara Cortina. Mendengar kabar tersebut, anak buah Jorgensen mengambil tas di kabin, mempersiapkan senjata, bermaksud membajak pesawat agar tetap mengarah ke bandara Zurich. Cyrus memerintahkan Denton dan Magnus mulai membobol berangkas emas di lantai bagasi pesawat. Unfortunately, the weather in... We've been instructed to land in... Denton, Magnus, it's vault time. Denton pura-pura bertanya kepada pramugari untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu, dia memberikan satu tabung gas ke Magnus, sebab berangkas emas itu adalah ruang kedap udara. Misun mengunci komunikasi A380 agar tak bisa menerima panggilan masuk dari luar. Magnus mengeluarkan beberapa peralatan dari bagasi bawaan dan mulai melakukan tugasnya. Misun meretas area kedap udara hingga dengan mudah Magnus dapat memasukinya. You're good to go. Yeah, thanks, Mom. Showtime. Anak buah Jorgensen mulai bergerak, memberikan senjata ke beberapa anak buah yang lain. Kemudian menodong pramugari untuk memaksa pilot kembali ke arah bandara Zurich. I'm sorry, sir, but you'll have to take your seat.
We're landing in Zurich. All right. Asia, Captain. Cyrus menyerang anak buah Jorgensen untuk memberi waktu pada Magnus agar misi tetap berjalan sesuai rencana. Sementara itu Glade juga berusaha melumpuhkan anak buah Jorgensen satunya. Sesaat akan mendarat di landasan pendek Cortina, Magnus berhasil membuka berangkas emas tersebut. Gotta buy Magnus some time. Cyrus dan Glade yang telah melumpuhkan dua anak buah Jorgensen di kelas 1 kembali bertemu anak buah Jorgensen yaitu Cormac saat akan ke berangkas emas. We gotta go check on Magnus. About to check on the gold, where are we? Di saat bersamaan, pilot telah tiba di landasan. Dia berusaha mendaratkan pesawat dengan kondisi bekuan es di setiap sisi pesawat. Dan pendaratan keras itu pun akhirnya berhasil dengan selamat. Tak lama kemudian, Camilla pun mendarat dengan baik di landasan yang sama. Get down. Cyrus, Glade, dan Magnus tertangkap di ruang berangkas. You did good, buddy. Jorgensen menghubungi Cormac setelah hanya menerima drone di Bandara Zurich. Cormac melaporkan semua kejadian pada bosnya. Dan Jorgensen memerintahkan untuk membawa mereka. Yes, sir. And you know what they told me? A drone landed in Zurich. Where is here? It's a small airstrip in the Alps. Who are they? Bring the thieves and the gold to me here. Cormac membajak pesawat tim Cyrus, memaksa membawa emas dan meninggalkan sebagian tim Cyrus. Mereka kemudian menuju Toscana, Italia, markasnya Jorgensen. What happened? Get the gold on board. Dispose of him. Hold on. Let's go! Hexel mendapat info dari Stefano jika pesawat yang membawa emas-emas Jorgensen itu telah kembali dibajak dan menuju ke Italia. Then what are you doing standing here? Go find it. Di pesawat, Camilla berusaha melepaskan plat siluman agar pesawat kembali terlacak radar dan berharap ada yang melihat radar mereka untuk menghentikan pesawat menuju Italia. Dan benar saja, tak lama kemudian pesawat itu kembali muncul di radar dan diketahui oleh Hexel. You strapped in tight? Good. What the hell was that? She's not done. Kemudian Hexel menghubungi NATO dan meminta jet tersebut ditembak jatuh, meski dia tahu Glade masih berada di sana. Dua jet tempur Angkatan Udara NATO berangkat menuju koordinat pesawat jet Camilla. Get me NATO. Doesn't Jorgensen have property here? That's a potential terrorist threat. We need to shoot them down. Di tempat lain, perwakilan Leviathan mengunjungi Jorgensen setelah mengetahui jika pesawat yang mengangkut emas untuk mereka tak mendarat di Zurich. Jorgensen beralasan dia sengaja mengalihkan pendaratannya untuk mengelabui pihak berwenang. Leviathan kembali mengancam jika emasnya tidak ada, maka semua rekening Jorgensen di seluruh negara akan dikosongkan sebagai bayaran. Where is the gold? My colleague in Zurich says your plane did not land. The gold will arrive here. We know where your money is. How we can make it all disappear. What do you mean? That's why we only deal in gold. It will be here within an hour. Sementara itu Magnus, yang tadi tak dibawa dalam penerbangan Camilla, disandra oleh anak buah Jorgensen
dan akan dieksekusi di sana. Beruntung dia dapat mengsabotase senjata pria tersebut, hingga ketika ditembakkan, senjata itu mengenai dirinya sendiri. Stop talking, just keep walking around. Turn around. Okay. Do guns. I'll go my way, you go yours. He's probably called a doctor. 2 jet tempur NATO telah tiba di jet Camilla dan memberi peringatan karena telah melanggar peraturan penerbangan sipil dan diminta mereka segera menjawab atau akan ditembak. Namun Cormac menyuruh Camilla untuk mengabaikan panggilan tersebut. This is NATO first response. You are in direct violation. Identify or we will engage with force. Don't answer. Establish radio contact immediately. Harry berusaha membantu dengan menghubungi Komandan Udara NATO dan memberitahu bahwa ada warga sipil yang sedang disandra di dalam jet yang akan mereka ledakan. Markas Angkatan Udara NATO mengkonfirmasi berita tersebut pada Hexel, namun dia tetap memerintahkan untuk segera menembak jatuh pesawat tersebut. You're tracking a private aircraft. We have unconfirmed reports of civilians on. Look, we don't know for sure if they're on that plane or not. We can't risk it. Shoot it down. Melihat ada kesempatan, Cyrus menekan tombol tiang striptease hingga tiang keluar dan berhasil menjatuhkan senjata musuhnya. Glade mengetik pesan pada layar yang ada di bawah pesawat agar terlihat oleh jet Angkatan Udara NATO. Ketika Camilla membalikan pesawat, pesan itu pun akhirnya terbaca, dan NATO menarik mundur jet tempur tersebut. If unresponsive, commit. Shit. They're bluffing. Weapons hot. Oh my God. Control, we have contact. That's what I've been saying. Stand down. Repeat, stand down. Stand down and break off. Yes! Yes! Anak buah Jorgensen memaksa Camilla membalikkan pesawat itu dan terbang ke Italia. Camilla bermanuver menurunkan pesawat hingga membuat anak buah Jorgensen pingsan. Namun tangan Camilla juga terluka akibat aksinya tersebut. Di belakang, Glade berhasil mengambil remote pesawat dan membuka pintu hingga membuat anak buah Jorgensen terlempar keluar. Make sure she lands a damn plane. Like the plane. Sorry about that. Take it down. Okay. Get the remote. Hit it down. Karena Camilla terluka, Cyrus dan Glade mengambil alih pesawat. Tiba-tiba lempengan siluman yang terlepas mengenai ekor pesawat yang mengakibatkan pesawat kehilangan pompa hidrolik hingga sulit untuk dikendalikan. Landasan pacu Jorgensen adalah tempat pendaratan terdekat. Namun, karena tak akan bisa sejajar di landasan pacu, akhirnya mereka mendarat darurat di jalan depan rumah Jorgensen. Grab him. I can't fly. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. What just happened? Steering is almost impossible. Trying to steer us using the engines. Yeah, that's Jorgensen's compound. We're gonna have to use the rope. There's your gold. Pull up, pull up, pull up, pull up. We did it. We did it. Ketika keluar dari pesawat, mereka disambut todongan senjata anak buah Jorgensen. Cyrus memberi kode pada Misun untuk merekam semua kejadian menggunakan kamera yang ada pada pesawat. Leviathan mengetahui salah satu dari orang yang membajak emas Jorgensen ternyata adalah Interpol dan memilih untuk tidak melanjutkan kerjasamanya dengan Jorgensen. Jorgensen menembaknya, mengancam agar meneruskan misi. Namun Leviathan menolak kalau dia harus tewas di tangan Jorgensen. Remember Venice? Army is on. You know what we need to do. I'm on it. Who the hell are you? What is going on? Just got this. One of them is Interpol. This is over. We're out. Next shot. No more typing. Jorgensen kemudian mengancam akan menembak salah satu
jika tak ada yang mengaku siapa Interpol di antara mereka. Akhirnya, Cyrus mengakui jika dirinya adalah Interpol, dan yang lain hanyalah warga sipil yang disandra oleh anak buah Jorgensen. Tak lama kemudian, tiba-tiba polisi datang di tempat kejadian tersebut. Jorgensen membalikan fakta, seolah menjadi korban yang berusaha mempertahankan propertinya, dan Cyrus adalah penyusup yang telah membunuh Leviathan. Ternyata Misun merekam semua kejadian dari kamera yang terpasang di beberapa dinding pesawat, lalu memutarnya lewat layar yang berada di bawah pesawat tersebut. Which one of you is Interpol? It's me. Agent Gladwell. Say goodbye, Agent Gladwell. These people are intruders. Now hold on. All art just depends on the artist. Me son, play it. My pleasure. Enjoy prison. Agen Hexel dan Agen Stefano tiba di lokasi menggunakan helikopter. Stefano menceritakan jika Hexel memerintahkan menembak pesawat, meski dia tahu Glade masih berada di sana. Glade kemudian mengundurkan diri dari Interpol dan pulang bersama Cyrus. Agent Gladwell. Agent Gladwell. The backup, Stefano. Thank God Huxley stopped them. Abby, let me explain. I quit. You need a lift? Beberapa minggu kemudian, Cyrus memberi kejutan kepada Glade dengan menemukan orang yang telah mencuri lukisan ibu Glade, dan setelah tahu dijual ke siapa, Cyrus membeli lukisan tersebut. Kejutan lainnya, Cyrus mengatakan mereka membawa emasnya. Saat mereka sibuk merekrut Harry di Basel, Magnus mencelupkan ratusan batang besi ke lapisan emas, dan kemudian batangan emas palsu tersebut dikirim juga dalam penerbangan Sky Swiss. Sementara, di saat di dalam pesawat, Cyrus dan Glade disibukkan oleh anak buah Jorgensen. Magnus telah menukar emas-emas tersebut dan menjatuhkannya dengan parasut yang dapat dikendalikan dari sebuah remote. Orang yang telah mengendalikan adalah Luke. Jadi sebenarnya Luke tak mengundurkan diri, tapi dia punya bagian yang lain. I don't want to lose you again. So, I got you something. Liam Dower. Stole your mother's Hackney print. You bought it? Like, hold it, because there's more. We stole the gold. While we recruited, Magnus did hundreds of which we sent to him. He swapped the crates, no gold out the door. And Luke? He was never out. He was guided in for a safe landing. He got nothing. Semua tim berkumpul dan merayakan keberhasilan mereka mendapatkan hasil yang sepadan. Luke memberikan remote dan Cyrus meminta Glade yang menekan tombolnya. Kemudian muncullah peti emas tersebut dari dalam danau dan film pun selesai. Come on, let's go meet the team. Do you want to do the honors? Oh, no, I shouldn't even be here. Yeah. Right there. Does it always feel this good? Welcome to the team. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton alur cerita film yang telah Movie On buat. Sampai jumpa kembali di alur cerita film berikutnya.